Di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku
Shalom, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini, pagi yang berbahagia, di mana kita kembali diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita tetap masih beribadah secara online, tetapi harapan saya kita tetap ada dalam sukacita, ada dalam semangat, ada dalam kesehatan. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang penuh kasih, yang senantiasa melindungi dan memelihara kita semua. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita bersyukur pada hari ini, kalau kita boleh memuji dan menyembah Tuhan, kita boleh mendengarkan firman-Nya, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itulah sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, kita ingin, kita rindu bahwa firman Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita, menjadi bagian kita, karena kita sangat membutuhkan bahwa firman itu akan menerangi setiap langkah-langkah orang percaya. Pada pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7-8 yang berbunyi demikian. Yeremia pasal 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya mau bagikan kepada kita semua bahwa Tuhanlah andalanku. Tuhanlah andalanku. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang Tuhan percayakan diberi kekayaan, diberi harta, kedudukan, jabatan. Namun seringkali mereka mau menyalahgunakan semuanya itu, karena mereka lebih mengandalkan semuanya itu daripada mereka mengandalkan Tuhan. Saudara, suatu ketika ada sebuah perjalanan, yaitu rombongan kepresidenan dari sebuah negara adikuasa, di mana rombongan kepresidenan ini menjalani perjalanan tugas negara, di mana ada penumpang 5 orang di dalam pesawat itu, yaitu presiden, kemudian menteri pertahanan, juru bicara kepresidenan, menteri keuangan, dan seorang anak yang berumur 10 tahun. Dan apa yang terjadi ketika pesawat itu mulai take off di ketinggian sekian ribu kaki, rupanya pesawat itu mengalami gangguan mesin, yaitu mesinnya rusak. Dan apa yang terjadi? Pilot segera mengumumkan lewat pengeras suara bahwa mereka harus segera mempergunakan payung parasut yang ada di kabin pesawat. Dan apa yang terjadi? Ada 5 penumpang, ternyata yang ada hanya 4 parasut di dalam pesawat itu. Dan ketika itu presiden mengambil kesempatan pertama dengan berkata kepada seluruh penumpang yang ada di pesawat itu, dikatakan, aku adalah orang yang paling penting di negaraku. Jika aku tidak ada, maka negara ini bisa kacau. Kemudian dia segera mengambil salah satu dari parasut itu, kemudian dia mengenakannya dan dia terjun. Dan kesempatan kedua, Menteri Pertahanan tidak mau tinggal diam. Dia tidak mau kalah cepat dengan yang lain. Sehingga dia juga berkata, aku juga adalah orang penting. Jika aku tidak ada, maka negara ini bisa diserang oleh musuh. Dan akhirnya dia kemudian mengambil parasut yang ada itu dan menggunakannya. Dia pun terjun menyelamatkan diri. Tinggal ada juru bicara kepresidenan. Dia pun merasa bahwa dia harus menyelamatkan dirinya. Dan dia kemudian berkata, aku juga orang penting, karena aku adalah juru bicara kepresidenan. Kalau aku tidak ada, maka rakyat di negara kita tidak akan mendapatkan informasi penting. Itulah sebabnya aku adalah orang penting. Akhirnya dia menggunakan juga parasut itu, mengambil parasut itu, kemudian terjun untuk menyelamatkan diri. Tinggal 2 orang penumpang yang ada di pesawat itu, yaitu Menteri Keuangan dan seorang anak kecil yang menggunakan pakaian seragam, pakaian seragam sekolah. Dan apa yang terjadi? Si Menteri Keuangan ini sangat iba ketika melihat wajah anak kecil ini. Dia kasihan, bagaimana kalau dia membiarkan anak kecil yang berumur 10 tahun ini tewas dengan pesawat yang sebentar lagi akan jatuh. Akhirnya dia berkata, nak, sudahlah, pakailah parasut yang ada ini, parasut yang sisa ini, supaya kamu bisa selamat. Biarkanlah aku di pesawat ini. Tapi apa yang dikatakan oleh seorang anak kecil, seorang anak SD yang berumur 10 tahun ini, dia katakan, Pak Menteri, tenang saja. Mari kita gunakan
parasut kita masing-masing. Satu buat bapak, satu buat saya. Si menteri ini kebingungan. Ya, bukan kata dia hanya 4 parasut. Kemudian si anak kecil ini mengatakan, itu bapak juru bicara kepresidenan itu rupanya dia telah salah mengambil parasut. Yang dia pakai adalah tas sekolah saya yang kebetulan warnanya sama dengan parasut yang ada. Akhirnya mereka kemudian mengenakan masing-masing payung parasut itu dan mereka menyelamatkan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ilustrasi ini kita mau lihat gambaran bahwa ada banyak orang ya yang mengandalkan kekuatannya, kehebatannya, kedudukannya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Mereka egois ya, mereka mengandalkan semuanya itu dan tidak mengandalkan Tuhan. Sementara anak kecil itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kepolosannya, ketulusannya, dan menteri keuangan itu yang hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini negara kita sedang dilanda wabah, di mana bukan hanya negara kita, tetapi seluruh dunia dilanda oleh wabah yang bernama wabah COVID-19 ini. Di mana banyak orang sedang menderita, banyak orang sedang sengsara, mereka melarat ya, mereka sekarat dan mereka mengalami kesusahan yang sangat dalam. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang memiliki kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk menolong mereka yang sedang sekarat, mereka sedang susah, mereka yang sedang mengalami tekanan-tekanan oleh karena masalah kehidupan ini. Tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka lebih egois, mereka lebih mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Dan apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan? Sehingga banyak terjadi ya, orang menimbun barang begitu banyak ya. Mereka menimbun barang yang seharusnya dibutuhkan oleh orang banyak untuk menyelamatkan orang banyak, untuk kebutuhan orang banyak. Tapi mereka sengaja menimbun semuanya itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, supaya mereka merasa bahwa mereka selamat, mereka berkecukupan, dan membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara dan miskin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan kita mau melihat ada sebuah kisah di mana seorang pemuda yang biasa saja tetapi dipakai oleh Tuhan menjadi sosok pahlawan, menjadi sosok yang luar biasa karena ada hal-hal yang dia miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain. Siapakah dia? Kita mau belajar dari sosok yang bernama Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan, kisah Daud ketika dia menghadapi seorang tokoh, seorang prajurit perang dari bangsa Filistin yang bernama Goliat. Goliat ini adalah sosok perwira yang sangat ditakuti oleh orang-orang di sekelilingnya, termasuk juga bangsa Israel. Kenapa? Karena waktu itu bangsa Filistin menantang bangsa Israel. Ya. Mereka membuat barisan. Mereka membuat barisan di daerah Yehuda, dan begitu juga bangsa Israel juga membuat barisan, dan di antara mereka ada lembah. Barisan Filistin di sebelah sana dan barisan orang Israel di bukit sebelah sini. Dan apa yang terjadi saat itu? Goliat ya, yang gagah perkasa itu menantang bangsa Israel, dan mereka meremehkan bangsa Israel. Padahal bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, umat kesukaan Allah. Tetapi saat itu mereka tak berdaya karena mereka menghadapi Goliat yang begitu gagah perkasa, yang begitu menantang. Bahkan mereka menganggap bahwa bangsa Israel itu tidak ada apa-apanya. Bahkan sampai Raja Saul pun ketika mendengar tantangan dari seorang yang bernama Goliat, hatinya mulai kecut, hatinya mulai ciut, dan dia takut. Tapi apa yang terjadi? Ada seorang pemuda, yaitu anak dari Bapak Isai. Pekerjaannya hanya sederhana, sebagai pengembala. Dia menggembalakan kambing domba ayahnya Isai. Dia begitu taat. Orangnya memang masih muda, perawakannya masih muda, tetapi dia memiliki kerajinan, dia memiliki ketaatan, dia memiliki ketulusan, dan dia melakukan semua tugas yang dipercayakan oleh ayahnya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Dan ketika dia pergi menggembalakan kambing dombanya, dan saat itu ayahnya datang menemuinya. Isai tahu bahwa abang-abang daripada Daud ini, kakak-kakak Daud ini sedang berada di medan perang.
Dan saudara-saudara itu bernama Eliab, Abinadab, dan juga Syama. Mereka sedang berada di medan perang. Dan ayahnya tahu bahwa mereka sangat membutuhkan bahan makanan. Sehingga diutuslah Daud ini untuk pergi ke sana. Disuruhlah Daud membawa perbekalan untuk memberi makan kepada abang-abangnya atau kakaknya yang sedang berada di medan perang. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Dia taat. Ya. Dia taat akan perintah ayahnya. Dia pergi ke sana. Dia pergi ke medan perang. Dan apa yang terjadi? Ketika dia berada di medan perang, dia melihat dan dia juga mendengar bagaimana seorang Goliat melecehkan, meremehkan, menghina bangsa Israel. Dan dia tidak tahan mendengar semuanya itu. Kemudian dia datang ke sana. Tetapi apa yang terjadi? Saudara-saudara Daud memarahinya. Dikatakan, mau apa engkau ke sini? Ya. Kita sedang berperang, tetapi engkau datang ke sini. Engkau hendak mengacaukan kami. Tetapi apa jawab Daud? Aku hanya diperintahkan oleh ayah untuk membawa bahan makanan untuk kalian. Dan apa yang terjadi? Ketika Daud mendengar hal itu, ya, dia datang kepada Saul. Dan Saul kemudian, ya, Daud datang kepada Saul. Daud menceritakan bahwa dia adalah orang yang memiliki pengalaman di dalam menggembalakan kambing domba ayahnya. Bahkan dia pernah mengalahkan beruang, bahkan dia juga pernah mengalahkan singa. Dan saat itu dia juga menawarkan diri bahwa dia juga akan menghadapi yang namanya Goliat itu, yang telah berani menghina bangsa Israel, yang telah berani menghina Allah yang disembah. Dan apa yang terjadi? Kemudian Saul memberikan, ya, pakaian perang kepada Daud untuk dikenakannya, diberikan ketopong, diberikan baju perisai, ya, baju besi, dan juga diberikan perisai, diberikan tombak, pedang kepada Daud. Tetapi ketika Daud mencoba untuk melangkah, dia tidak mampu melakukannya karena begitu berat, sementara tubuhnya masih sangat muda, ya, masih sangat kecil, ya, sehingga dia kemudian melepas semuanya itu dan dia mengenakan pakaian apa yang ada yang biasa dia pakai untuk menggembalakan kambing domba. Dan apa yang terjadi? Daud pergi ke tepi kali, ya. Dia pergi ke pinggir sungai. Dia memungut 5 butir batu yang bulat, yang licin, 5 buah, dan dia masukkan ke dalam kantong umban yang biasa dia pakai, ya, kantong gembala yang biasa dia pakai untuk menggembalakan kambing domba ayahnya. Ketika dia membawa batu itu, 5 buah batu yang licin, dia kemudian datang, ya, membawa tongkat. Dia datang menghadapi Goliat yang tinggi besar, ya, yang sudah mengenakan pakaian perang lengkap, menggunakan ketopong, menggunakan baju besi, baju dari besi, dan juga sepatu dari besi, dan juga dia membawa perlengkapan senjata yang lengkap, membawa perisai, membawa tombak, membawa pedang, ya, dan juga ada pengawalnya yang juga membawa perisai lengkap. Tetapi Daud datang hanya membawa tongkat dan juga 5 butir batu yang sangat licin. Sehingga ketika dilihat oleh Goliat, Daud datang menghadapinya membawa tombak. Apa yang dikatakan oleh Goliat? Apakah engkau menyangka aku ini anjing sehingga engkau datang membawa tongkat? Ya. Tapi apa jawab daripada Daud? Ya. Daud dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 berkata, firman Tuhan katakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara dikasih Tuhan, Daud hanya membawa tongkat dan juga 5 butir batu licin yang dia pungut dari pinggir sungai. Tetapi dia datang di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan yang hidup yang dia sembah. Sehingga dia tidak takut, dia tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengandalkan senjata perang, pakaian perang yang lengkap, tetapi dia hanya mengandalkan Tuhan saat itu. Padahal di dalam ayat sebelumnya, di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16 itu dikisahkan bahwa Daud itu adalah orang yang pandai bermain kecapi. Kelebihan-kelebihan juga yang dimiliki oleh Daud bahwa dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dan dia juga adalah seorang prajurit, pandai berbicara, dan perawakannya elok, bahkan Tuhan menyertainya. Semua hal-hal yang dimiliki oleh Daud ini, ya,
Dia tidak sombongkan semuanya itu. Dia tidak menyombongkan dirinya dengan apa yang ada, predikat yang ada pada dirinya. Tapi dia tampil dengan kesederhanaannya. Hanya dengan tongkat dan juga 5 butir batu yang dia pungut dari tepi sungai. Tetapi satu hal yang penting yang dia miliki, yaitu kuasa Tuhan yang akan menyertai dia. Sehingga dia katakan, engkau datang, ya, dikatakan kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan apa yang terjadi? Ketika Daud, ya, mengambil batu dari kantong gembalanya itu, kemudian dia menaruh di alat ketapelnya atau mungkin pengali-ali, ya, atau yang di dalam Alkitab dikatakan sebagai umban, ya, alat umban itu. Kemudian dia putar-putar dan kemudian dia lemparkan batu itu, dan apa yang terjadi? Batu itu kemudian melesat persis mengenai dahi daripada Goliat ini. Dan apa yang terjadi? Goliat langsung jatuh terjerembab, ya. Dia langsung roboh dan mati seketika. Saudara, berapa sih kuatnya batu kecil yang dipungut dari pinggir sungai, yang begitu bulat, yang begitu licin? Berapa sih kuatnya? Kalau bukan kuasa Tuhan yang menuntun batu itu untuk mengenai sasaran yang tepat, yaitu di dahi Goliat, tentu itu tidak bisa terjadi. Tetapi karena kuasa Tuhan menyertai Daud, Daud mengandalkan kuasa Tuhan sehingga semuanya itu bisa dapat dilakukan, ya. Dan akhirnya Goliat mati. Dan apa dikatakan oleh firman Tuhan? Daud mengambil pedang Goliat, kemudian memenggal kepala Goliat itu, dan kemenangan berada di pihak Israel, bangsa Israel. Dan saat itu dikatakan bangsa Filistin lari kocar-kacir, mereka ketakutan karena pahlawan mereka sudah gugur. Tetapi Daud, ya, mendapatkan pujian daripada Raja Saul dan juga semua bangsa Israel. Kenapa? Karena Daud mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup kita juga firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal 17 ayat sebelumnya dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bahkan dikatakan dia diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir akan tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, indah sekali orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan, orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, seperti sosok Daud yang ada di dalam Alkitab ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa mengandalkan Tuhan itu diperlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimiliki oleh Daud? Yang pertama adalah sifat kerendahan hati. Hanya orang yang rendah hati yang mau mengandalkan Tuhan. Tapi kalau orang itu masih merasa dirinya sombong, masih merasa dirinya mampu, masih merasa dirinya bisa, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kedudukannya, maka dia tidak akan pernah mengandalkan Tuhan. Tetapi Daud, sekalipun dia punya banyak kelebihan, sekalipun dia memiliki banyak hal yang bisa dibanggakan, yang bisa dia sombongkan, tapi dia tidak lakukan itu. Dia memiliki kerendahan hati, ya. Dia menanggalkan semua atribut-atribut yang membuat seseorang bisa menjadi sombong. Itu hal yang pertama yang harus kita miliki agar kita bisa mengandalkan Tuhan. Hal yang kedua yang harus kita miliki adalah ketulusan, yaitu hati yang murni, yang tidak memiliki motivasi lain selain untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang dimiliki oleh Daud. Dia tidak mencari hormat untuk datang ke medan perang. Dia tidak ingin menjadi supaya orang memuji-muji dia. Tetapi karena dia mengasihi Tuhan, hatinya begitu tulus, ya, kepada Tuhan. Sehingga dia tidak rela kalau bangsanya diejek, kalau bangsanya dihina, bahkan Tuhan yang dia sembah dihina. Dia tidak rela karena hatinya begitu tulus mengasihi Tuhan. Itu hal yang kedua. Itulah sebabnya mengapa Daud mengandalkan Tuhan. Hal yang ketiga, ya,
yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengandalkan Tuhan adalah kehidupan rohani yang melekat pada Tuhan. Kalau tadi di dalam Yeremia pasal 17 ayat 8 itu dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara, coba kita bayangkan, kalau ada pohon yang ditanam di tepi air, berarti pohon itu begitu dekat dengan sumber air sehingga dia tidak akan kekurangan makanan, ya. Dia tidak akan kekurangan mineral untuk proses tumbuh kembangnya. Dan firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah air kehidupan itu. Jadi kalau kita ingin supaya kita mengandalkan Tuhan, marilah kita ya buat kehidupan kerohanian kita itu melekat kepada Tuhan, karena Dia itu adalah sumber air kehidupan bagi kita. Itu hal yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mengandalkan Tuhan. Hal yang keempat, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus memiliki tindakan iman. Iman tanpa perbuatan dikatakan pada hakikatnya adalah mati. Daud, dia hanya membawa ketapel dan juga 5 butir batu yang dia pungut dari tepi sungai. Tetapi dia memiliki iman kepada Tuhan. Imannya begitu percayanya kepada Tuhan, dia taruh dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan menyertai dia, bahwa Tuhan akan memberi kemenangan kepadanya, sehingga dia dengan berani, dengan gagah berani dia berkata kepada Goliat yang begitu ditakuti oleh bangsa Israel, oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan Raja Saul pun yang sudah terlatih berperang, dia juga takut menghadapi Goliat. Tetapi Daud dengan percaya diri, dengan gagahnya dia berkata, aku datang dalam nama Tuhan. Jadi imannya ya adalah iman yang hidup. Dia bertindak dengan iman sehingga Daud mengalami kemenangan. Untuk bisa mengandalkan Tuhan, hal yang kelima yang harus kita lakukan adalah, yang harus kita miliki adalah kasih kepada Tuhan. Tanpa kasih kepada Tuhan, kita akan sulit mengandalkan Tuhan. Hanya orang yang mengasihi Tuhan, yang hatinya berpaut kepada Tuhan, yang matanya selalu tertuju kepada Tuhan, yang hatinya selalu menyimpan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, orang itulah yang bisa mengandalkan Tuhan di dalam setiap jalan kehidupannya. Ada 5 hal yang harus kita miliki untuk kita bisa mengandalkan Tuhan. Yang pertama tadi adalah kerendahan hati, yang kedua adalah ketulusan, yang ketiga adalah kehidupan rohani yang melekat kepada Tuhan, dan yang keempat adalah tindakan iman, dan yang kelima adalah kasih kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dari kisah Daud dan Goliat ini, Goliat itu adalah gambaran masalah, persoalan, problema hidup yang sangat besar, yang begitu menakutkan, yang begitu mengancam kehidupan seluruh umat manusia di muka bumi saat ini. Sehingga banyak orang gemetar, banyak orang khawatir akan hidup, akan masa depan mereka, akan nasib mereka, akan kesehatan mereka. Semua orang merasa gentar oleh masalah, apalagi masalah wabah yang sedang melanda Indonesia dan juga melanda dunia. Semua ketakutan, ya. Takut miskin, takut melarat, takut mati, takut sengsara. Ketakutan itulah yang membuat orang menjadi ciut, imannya menjadi kerdil, saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Dia tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan takut. Kenapa? Karena dia tahu ada Tuhan yang akan bersama-sama dengan dia. Ada Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan dia. Sebagaimana Daud pun mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang mengandalkan Tuhan itu, saudara yang dikasih Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Sekali lagi saya katakan, orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak akan pernah dikecewakan. Kenapa? Karena Tuhan punya 1000 cara untuk menolong bahkan hal-hal yang tidak terduga. Tuhan juga memakai bukan orang kaya, bukan orang berada, bukan orang yang punya pangkat dan kedudukan, tetapi Tuhan memakai seorang ibu janda yang tinggal di Sarfat. Dan saat itu dikatakan sedang terjadi kelaparan hebat di negeri itu. Dan Tuhan memerintahkan supaya Nabi Elia pergi ke daerah Sarfat dan menjumpai seorang ibu, yaitu seorang janda. Dan ketika dia berjumpa di sana,
Apa yang dilakukan oleh ibu janda ini? Dia sedang memungut ranting-ranting kayu. Kenapa? Karena dia akan membuat roti, itu pun roti terakhir untuk menyambung hidup dirinya dan juga anaknya. Dan ketika dia berjumpa dengan Elia, apa yang terjadi? Elia berkata demikian, ya, buatlah terlebih dahulu roti bundar untuk aku makan. Secara manusia, ibu janda yang berada di Sarfat ini mungkin bisa berpikir, ini orang tahu diri gak sih? Ini tepung tinggal sedikit, tinggal hanya inilah yang dapat menyambung kehidupan kami untuk aku dan anakku. Tetapi karena Tuhan menaruh belas kasihan, menaruh hati yang penuh kasih di dalam ibu janda Sarfat ini, akhirnya dia melakukan seperti yang diperintahkan oleh Elia. Dia membuat roti bundar, ya. Kemudian mulai dia membakarnya. Dia tidak memberikan terlebih dahulu kepada anaknya. Dia tidak makan terlebih dahulu untuk dirinya, menyelamatkan dirinya dan anaknya. Tetapi dia persembahkan itu untuk seorang hamba Tuhan, seorang nabi, yaitu Nabi Elia. Diberikan kepada Nabi Elia. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi di keluarga ibu janda yang ada di Sarfat ini. Tepung yang ada di dalam tempayannya tidak habis. Mereka mengolah roti dan mereka makan. Ibu ini makan dan juga anaknya makan sampai kenyang. Dan masih ada sisa untuk mempertahankan kehidupan mereka selama musim kelaparan melanda daerah mereka. Luar biasa pertolongan Tuhan. Luar biasa kuasa Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bahwa Tuhan dapat melakukan 1000 cara, bahkan sesuatu yang tidak masuk di akal, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak terpikir oleh hati kita dan juga pikiran kita, itu disediakan oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi saya mau katakan, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan saja yang bisa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Seperti Daud, karena dia sangat mengasihi Tuhan. Sekalipun menurut ukuran manusia tidak memiliki apa-apanya, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki sesuatu yang dapat diandalkan, dapat dibanggakan. Mungkin bagi saudara-saudara Daud ini dia tidak masuk hitungan. Bahkan ketika dia datang ke medan perang pun dia diremehkan. Tetapi ada Tuhan di dalam hati Daud. Ada iman Daud yang besar yang mengandalkan Tuhan bahwa dia dapat melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib di dalam hidupnya asal saja Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini juga di saat kita mengalami wabah besar, di saat kita mengalami musibah besar, ya, masalah besar menimpa kehidupan kita, menimpa bangsa kita, menimpa dunia saat ini. Satu hal yang dapat kita lakukan, mari kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita datang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah di atas segala-galanya. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memberi jalan keluar bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya Engkau meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang mengandalkan Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan sekalipun Tuhan mempercayakan harta kekayaan, Tuhan mempercayakan kedudukan, Tuhan mempercayakan jabatan kepada kami, jangan hal itu membuat kami menjadi tinggi hati, membuat kami menjadi sombong dan kami mengandalkan semuanya itu, tetapi menyampingkan kuasa Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami menjadi orang yang egois, kami menjadi orang yang menyombongkan diri, tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kami yang sedang menderita, yang sedang merasa susah Tuhan, yang sedang merasa tertekan oleh banyaknya masalah di dalam kehidupan mereka. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang mengasihi, supaya Tuhan kami tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau Tuhan
berbuat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, agar mereka juga boleh merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini juga kami mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Mari Tuhan, kiranya Engkau tolong mereka. Mungkin mereka yang sedang berada di rumah sakit, mereka yang sedang menderita Tuhan oleh wabah COVID-19 ini, oleh wabah virus corona ini. Mari Tuhan tolong mereka Tuhan, jamah mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau sembuhkan mereka, Engkau juga memberikan kemampuan kepada tim medis dan dokter agar mereka dapat melakukan semua tugas-tugas mereka dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga tak lupa berdoa bagi pemimpin kami, buat Bapak Presiden, buat Wakil Presiden dan juga staf menteri dan juga semua Tuhan, staf pemerintah dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, bahkan anggota TNI dan Polri Tuhan, yang biarlah mereka boleh bekerja sama Tuhan, saling sehati Tuhan, untuk dapat memimpin bangsa ini Tuhan dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga wabah ini dapat dilalui Tuhan, dan negara kami boleh kembali Tuhan menikmati sukacita, boleh melakukan